Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atowa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yes, ini adalah video full stop untuk 1035. Di sini alur cerita sudah terlihat jelas dan selamat menikmati. Judul chapternya adalah Zoro vs King. Di sini Zoro berhasil menemukan kelemahan komandan pertama Kaido itu, hingga Zoro berhasil memberikan luka yang fatal kepada King. Oke, masuk ke cerita. Bagian awal chapter ini menunjukkan sosok Queen yang terlempar jauh karena serangan terkuat Sanji. Bahkan Queen terlempar hingga keluar Onigashima. Setelah menerima serangan itu, gigi Queen terlihat rontok dan dia pun dinyatakan kalah. Nah, selanjutnya Sanji menghampiri para geisha yang ketakutan setelah melihat aksinya. Tapi ternyata Sanji hanya ingin memberikan tikus cuji yang sudah berhasil dia selamatkan. Para geisha pun berterima kasih kepada Sanji. Nah, selanjutnya Sanji mengkhawatirkan keadaan Osome, tapi tiba-tiba Sanji malah jatuh pingsan. Kemudian para geisha pun membawa Sanji untuk merawatnya. Ya, pertempuran di kubah kiri Onigashima dinyatakan selesai dan pemenangnya adalah Sanji. Oke, lanjut kita beralih kepada pertarungan Zoro vs King. Untuk adegan awal kita melihat Zoro berlutut, tapi itu bukan berlutut untuk kekalahan. Zoro malah baru saja berhasil melukai King dan juga merusak bagian topengnya yang lain. Nah, karena serangan Zoro itu, topeng King sudah rusak cukup parah, hingga bagian hidung dan mulut King mulai terlihat. Ya, ternyata di sini Zoro sudah tahu mekanisme kerja pertahanan King yang luar biasa itu. Zoro pun berkata, ketika api di punggungnya hilang, dia bergerak dengan sangat cepat. Tapi bersamaan dengan itu, pertahanannya malah jadi melemah. Nah, karena sebagian besar topengnya sudah rusak, King pun akhirnya membuka topeng itu. Dan kita bisa melihat wajah asli King. Dia memiliki rambut berwarna putih dan juga kulit berwarna coklat. Lalu di sekitar mata kirinya ada semacam bekas luka atau tato. Para bawahan Kaido yang melihat wajah asli King jadi terkejut. Mereka pun berkata, "Ah, topeng King terbuka." Jadi ternyata rumor itu benar. Sayap hitam, rambut putih, dan kulit coklat. Jika kita memberitahukan keberadaan sosok seperti itu kepada pemerintah dunia, maka kita akan langsung mendapatkan 100 juta berry. King terdiam mendengar ocehan bawahannya, tapi dia merasa tidak senang. Kemudian King menghunus pedangnya dan melapisinya dengan api. Kemudian melakukan serangan yang sangat kuat. Serangan itu bernama Karyudon Imperial Flame Dragon. Serangan itu berbentuk naga seperti naga Kaido dan naga Momonosuke. Tapi ternyata serangan tersebut ditujukan kepada bawahan Kaido sendiri yang dari tadi sudah ngoceh mengenai sosok King yang baru mereka lihat. Anak buah Kaido pun disapu habis. Sementara itu Zoro pergi keluar kastil untuk melanjutkan pertempuran di luar. Nah, setelah membereskan anak buahnya sendiri, King dan Zoro kembali berhadapan. Lalu Zoro berkata, "Kau harus merawat bawahanmu sendiri dengan baik. Dan ngomong-ngomong, ras seperti apa kau itu? Hingga pemerintah berani memberikan 100 juta berry hanya untuk memberitahukan keberadaanmu." King pun menjawab, "Mengapa kau ingin tahu tentang hal itu? Padahal kau akan segera mati." Selanjutnya King berubah ke mode Pteranodon dan kemudian menembaki Zoro dari udara serta beberapa serangan dari sayapnya. Setelah beberapa waktu menyerang, King pun menghentikan serangannya. Dan kita bisa melihat Zoro mulai kelelahan. Zoro pun berkata, "Aku tak punya banyak waktu lagi. Jika pertarungan ini terus berlanjut, maka aku akan mati karena pedangku sendiri." Dan King pun berkata, "Ya, aku bisa merasakan aura berbahaya itu." Nah, selanjutnya Zoro bersiap untuk melakukan serangan. Sebelum menyerang, Zoro berkata, "Tak masalah kau itu ras apa, tapi saat ini sudah waktunya bagimu untuk kalah." Zoro mengeluarkan serangan No Santoryu atau gaya 3 pedang dunia bawah. Dan King pun menjawab Zoro, "Jangan memaksakan dirimu sendiri. Kaido-sanlah yang akan menjadi raja bajak laut." Nah, setelah King mengatakan hal itu, kita masuk ke adegan flashback King ketika masih remaja. Ternyata King dan Kaido sama-sama pernah menjadi tahanan di laboratorium pemerintah dunia di Panghazat.
Tapi saat itu Kaido berhasil membebaskan diri dan dia bersiap untuk pergi dari tempat itu. Lalu ketika itu Kaido melihat King yang masih berada di dalam sebuah mesin. Kaido berkata, "Kau seorang Lunarian. Pemerintah tak akan pernah melepaskanmu. Aku juga sudah melihat penelitian macam apa yang mereka lakukan terhadapmu. Aku akan meninggalkan tempat ini dan membuat kru bajak laut. Apa kau mau mengikutiku?" King pun menjawab, "Apa kau pikir kau bisa merubah dunia ini?" Dan Kaido menjawab, "Ya, tentu saja. Hanya aku yang mampu mengubah dunia ini." Ya, Kaido pun membebaskan King dan mereka berdua menghancurkan laboratorium itu. Kemudian Kaido bertanya, "Siapa namamu?" Dan King menjawab, "Albert." Kaido berkata lagi, "Kau adalah anak laki-laki yang kuat. Kau bisa menyebut dirimu King. Ikutlah denganku. Mulai saat ini kau akan menjadi tangan kananku." Nah, adegan flashback pun berakhir. Kita kembali ke pertarungan Zoro versus King. Di sini kita melihat Zoro mulai menyerang, tapi King menghindari serangan itu dan membalas dengan serangan Karyudon Imperial Flame Dragon. Zoro terkejut dan berkata, "Apa? Api itu terlihat seperti magma." Tapi Zoro juga berhasil menghindar. Nah, saat menghindar, King langsung menerjang Zoro. Pedang King dan Zoro pun kembali beradu. King berusaha mengambil pedang Zoro seperti sebelumnya, tapi kali ini Zoro tidak membiarkan ketiga pedangnya terlepas. Kemudian setelah itu King menunjukkan pergerakan yang sangat cepat, dan Zoro pun berpikir untuk menyerang King saat itu, karena ketika bergerak dengan cepat pertahanan King jadi menurun. Selanjutnya King melakukan serangan dadakan, tapi Zoro berhasil menghindar. Nah, pada kesempatan itulah Zoro melakukan serangan balik, dan serangan itu tepat sasaran. King pun akhirnya mengeluarkan darah. Setelah itu King berkata, "Jadi kau sudah tahu cara kerja tubuhku ini?" Zoro menjawab, "Ya, itu benar. Jadi apakah kau paham sekarang bahwa aku akan mengalahkanmu?" Nah, pertarungan berlanjut. King bertarung dengan memunculkan apinya, tapi kali ini dia tak mau sembarangan menerima serangan Zoro. Zoro pun berkata, "Mengapa kau tak mau menerima seranganku lagi? Padahal apimu sedang menyala. Jadi apakah sekarang kau takut jika seranganku ini akan melukaimu?" King langsung terbang lagi dalam mode Pteranodon dan dia berkata, "Sebagai ras manusia biasa, kau tak akan pernah bisa mengalahkanku." Zoro menjawab, "Ya, itu adalah alasan yang paling kubenci." King berkata lagi, "Tapi tenang saja, aku akan mengenangmu sebagai seorang pendekar pedang yang hebat." Ya, Zoro pun menjawab lagi, "Tidak, bukan begitu. Akulah yang akan mengingatmu jika kau berhasil bertahan dari seranganku kali ini." King menyerang duluan dengan serangan Karyudon juga, tapi dengan bentuk yang lebih besar. Dan Zoro pun akhirnya menyerang dengan serangan No Santoryu Ipyaku Sanjo Hiryujoku. Itu adalah serangan Zoro yang sangat luar biasa. Serangan Zoro itu juga mirip dengan serangan Ryuma yang digunakan untuk mengalahkan seekor naga dalam cerita Monster Wanted. Nah, akibat dari serangan itu, Zoro berhasil memotong serangan naga King, lalu berlanjut mengenai tubuh King. Serangan Zoro itu pun mengeluarkan kilatan-kilatan petir hitam. Dan akhirnya pedang King pun juga ikutan terpotong, serta sayap bagian kanan King juga terbelah menjadi dua. Yos, mantap sekali Babang Zoro. Dan sampai di sini aja full shop untuk kali ini. Nantikan Mimin di video real reviewnya. Oke, Mimin atau Hayato, terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa kasih like dan subscribe channel atau Hayato. Show!